pertemuan sebelumnya? Ingat? Nah, kalau yang sekarang kita belajar bahwa kecerdasan artifisial itu bisa mengkomunikasikan kepada manusia. Nah, ini merupakan kemampuan merespon. Ya. Nah, jadi untuk apa ini? Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, misalnya kita mendesain sesuatu, buat poster, ya. Pernah belajar poster? Bahasa Indonesia ya? Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Oke. Ya, dengan KA kita bisa mendesain, menulis deskripsi, ya. Kemudian bisa juga menunjuk arah. Tahu apa yang menunjukkan arah? Navigasi ya. Nah, kemudian banyak lagi ya. Oke, ada yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kali ini? Silakan Kansa. Tujuan pembelajaran, murid mampu mengembangkan desain sederhana berbasis KA dengan kreatif melalui proses pemberian input yang bermakna dan refleksi terhadap yang dihasilkan oleh sistem KA. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Apakah ini karya tangan manusia? Ya. Iya ya. Ya benar, ini karya tangan manusia ya. Kalau ini? Ya. Ya. Ya, yang belakang? Ya. Oke, betul lagi. Kalau yang ini? Tidak. Tidak. Oke, kalian sudah pernah mencoba, betul ya? Ya. Nah, kira-kira kalau yang di belakang ini, yang di belakang kalian ini karya siapa? Karya Manusia. AI bisa nggak bikin kayak gini? Bisa. Bisa. Nah, bagaimana caranya AI bisa membuat karya yang seperti karya manusia? Pakai ChatGPT. Oke, bagus. Ada lagi? Pakai Gemini. Pakai Gemini. Udah pernah coba? Nah, bagaimana kira-kira kecerdasan artifisial seperti ChatGPT, Gemini bisa mengolah itu menjadi seperti karya manusia? Ada yang tahu? Belajar dari data, Bu. Belajar dari data. Bagus. Oke. Nah, jadi benar seperti yang disampaikan Lydia. Lydia benar sekali bahwa kecerdasan artifisial itu mempelajari setiap data kemudian mengenali polanya, ya. Jadi kalau misalkan nih kita mengetikkan prompt seperti ini, ya. Buat gambar suasana kelas yang bersih dan ceria di Canva Magic Media. Tahu Canva Magic Media? Ya. Nah, kemudian sistem KA memproses kata kuncinya kelas, bersih, ceria. Nah, nanti dia ciptakanlah gambar visual sesuai perintah yang kita berikan, ya. Supaya lebih jelas. Nah, nanti kalian membuat kelompok kecil ya, 2-3 orang, ya. Silakan semuanya cari kelompoknya yang dekat aja. Nah, kemudian silakan berbagi peran, menulis prompt, kemudian ada yang editor visual, ada yang menjadi presenter saat presentasi. Oke? Bisa? Oke, mulai ya. Nah, nanti kalian tuliskan ide, prompt, dan tujuan visual yang Ibu bagikan ya KPD-nya, nanti ditulis langsung di situ ya. Nah, siapa yang belum paham prompt? Ada yang tahu? Instruksi, Bu. Instruksi, betul sekali. Nah, jadi kita kalau membuat instruksi, misalnya ya, ada yang bisa
kehalang. Ya. Coba dibacakan tadi promnya apa? Yang mulai Ya. buat ilustrasi anak-anak SMP sedang menanam pohon di taman sekolah dengan gaya realistik, warna cat dan suasana bahagia. Oke, sudah didapatkan di sini? Oke, sudah sesuai dengan perintahnya enggak? Sudah Bu? Sudah. Oke, kalau sudah berarti ini sesuai ya dengan apa yang kita mau. Nah, kalau seandainya kita merasa oh ini kurang sesuai nih dengan apa yang kita inginkan, kita bisa lebih lengkap lagi untuk membuat prom atau instruksinya. Gitu ya, anak ya. Oke, terima kasih Yano. Ulangnya kemana? Ya. Nah, Ke anu. anak-anak. Ke anu kaki anu. Jadi kita kalau membuat prom itu harus jelas dan spesifik ya. Kemudian juga harus etis ya, tidak berisi perintah yang bias, menyinggung atau meniru karya orang lain. Nah, kemudian kita juga harus kreatif menggunakan kata-kata yang menggambarkan ide yang unik ya. Nah, jadi kalian belajar semakin baik tentang prom yang dibuat ya, jadi biar kecerdasan artifisialnya itu jadi semakin menghasilkan karya yang relevan sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk tips-nya yang tadi Ibu buat apa? Masih ingat namanya? ChatGPT. Ya, Magic Media ya. Kenapa? Atau kalau bahasa Indonesia namanya media ajaib. Ya, dia bisa menghasilkan apa? Gambar ya. Nah, jadi KA itu tidak menggambar seperti manusia, melainkan menggabungkan pola data seperti tadi yang sudah disampaikan teman kalian ya. Dia menggabungkan pola data dari jutaan contoh gambar ya untuk membuat visual yang baru. Nah, saat kita membuat desain menggunakan KA, boleh tidak kita jadikan itu sebagai karya kita? Kita klaim itu sebagai karya kita. Misalnya karya ini ciptaan Keanu tadi misalnya. Boleh? Kenapa? Melanggar hak kita. Walaupun itu kita yang membuat promnya, tapi itu juga karya dari Orang lain. atau KA ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita menjumpai suatu gambar, apakah kita langsung percaya itu buatan manusia atau misalkan kita langsung percaya ini real nih? Tidak boleh langsung percaya Ibu. Ya, jadi kita harus cek lagi ya kebenarannya ya. Oke. Nah, kemudian kita juga harus menjaga privasi data kita ya saat berinteraksi dengan KA. Jangan sampai kamu memasukkan data-data pribadi kamu, misalnya nama orang tua ya, kemudian misalkan nomor KTP dan sebagainya. Jadi KA itu gunanya untuk membantu, bukan menggantikan manusia. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kelompoknya ya. Silakan kalian mulai membuat desain ya. Tuliskan ide kreatif kalian apa, kemudian tuliskan tujuan kalian membuat itu untuk apa. Misalnya untuk kampanye anti bullying misalnya ya. Nah, ini kalian bisa pilih salah satu dari kedua tema ini ya. Lingkungan sekolah yang bersih dan asri atau pencegahan perundungan ya. Nah, gunakan langkah-langkah ini. Nanti yang sudah selesai silakan kumpulkan karyanya di sini. Oke, sudah selesai? Sudah. Ya. Silakan Sudah. di-scan ya. Oke, Bu. Nah, setelah ini presentasi ya. Oke, Primori. Presentasi sudah selesai. Mari kita beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah presentasi. Nah, kita lanjut
media. Ya. Dibalik. Kenapa? Kita belajar untuk menggunakan magic media tadi, Bu. Ya, bagus.